Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Cerita akan dimulai dengan diperkenalkannya sebuah grup K-pop bernama Eclipse. Grup ini beranggota 4 pemuda yaitu Hyunsu sebagai drummer, In Hyuk sebagai gitaris, Dongsu sebagai bassis dan sang vokalis sekaligus pemeran utama di drama ini yaitu Ryu Sonje. Saat itu grup Eclipse yang baru debut akan melakukan sesi wawancara sekaligus mempromosikan grup mereka dengan salah satu stasiun radio. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita yang terbaring lemas tak berdaya dan wanita ini bernama Imsol. Dirinya mengalami kecelakaan yang membuat Imsol lumpuh hingga tak bisa jalan lagi, sehingga membuat Imsol menjadi tidak semangat untuk menjalani hidup. Kembali ke grup Eclipse yang sedang melakukan wawancara, mereka kini diminta oleh penyiar untuk menelepon random kepada pendengar radio yang nantinya akan diberikan hadiah. Sonje si vokalis diberi kesempatan untuk menelpon dan yang ditelepon Sonje ialah Imsol, yang sedang terbaring lemas di rumah sakit. Ketika Imsol mengangkat telepon, Sonje langsung menanyakan apakah Imsol tahu tentang grup Eclipse. Namun Imsol menjawab jika dirinya tidak tahu grup itu sehingga membuat Sonje dan teman-temannya cukup heran, dikarenakan Eclipse adalah grup yang terkenal walaupun baru debut selama 2 bulan. Tetapi Imsol tidak peduli, hingga ketika Sonje akan memberikan hadiah sepatu kepada Imsol karena telah menjadi salah satu pendengar yang beruntung. Tiba-tiba Imsol langsung marah dan mengatakan jika dirinya tidak mau hadiah apapun dan merasa jika dirinya adalah orang paling tidak beruntung di dunia sebab mengalami lumpuh total. Mendengar itu Sonje pun memberikan nasihat kepada Imsol, dengan berkata untuk tetap semangat menjalani hidup dan tidak putus asa. Karena orang-orang terdekat Imsol akan bahagia jika Imsol tetap bersemangat untuk hidup. Hal itu tentu saja membuat Imsol yang awalnya emosi serta depresi karena nasib buruk yang ia alami menjadi menangis terharu di pelukan ibunya. Semenjak mendengar perkataan Sonje, Imsol pun langsung mengidolakan Ryu Sonje. Hal itu terlihat dengan begitu banyak sekali foto dan aksesoris Sonje di kamarnya, serta Imsol seakan memiliki semangat untuk kembali menjalani hidup, walaupun kini dirinya tidak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Di pagi yang cerah itu Imsol bersiap untuk datang ke konser grup Eclipse. Imsol pergi bersama teman SMA-nya dulu yang bernama Hyunju. Di sana Hyunju memberikan sebuah hadiah kepada Imsol berupa album foto Sonje saat SMA. Ternyata Sonje bersekolah di seberang sekolahnya Imsol, walaupun mereka berbeda sekolah namun Imsol tetap bahagia karena dahulu ia pernah berdekatan dengan idolanya. Sesampainya di tempat konser, Imsol begitu terlihat sangat antusias menunggu Sonje dan grup Eclipse-nya perform. Namun tak lama Imsol mendapatkan panggilan interview kerja dari salah satu perusahaan. Merasa masih ada waktu Imsol pun datang ke sana karena pekerjaan itu sangatlah penting baginya. Ketika datang ke kantor itu Imsol tidak diterima oleh perusahaan, karena kondisi Imsol yang lumpuh, membuat Imsol merasa kecewa, tetapi Imsol berusaha tegar karena yakin di luar sana masih banyak pekerjaan yang lebih layak baginya, serta kini Imsol dengan penuh semangat kembali ke tempat konser untuk menyaksikan Sonje sang idolanya. Namun ternyata konser Sonje sudah berlangsung, Imsol pun tergesa-gesa mencoba masuk ke dalam stadion tempat Sonje sedang bernyanyi. Namun sialnya ketika Imsol diminta menunjukkan tiket konser oleh panitia, sayangnya tiket milik Imsol terjatuh saat naik bis yang membuat Imsol tak bisa masuk ke dalam stadion. Namun lagi-lagi Imsol yang kini tidak mudah putus asa dan penuh semangat, ia pun memutuskan menikmati konser dengan mendengarkan suara merdu Sonje dari luar stadion. Sedangkan di dalam stadion diperlihatkan begitu banyaknya penonton yang histeris menyaksikan suara merdu Sonje, ditambah dengan wajah tampannya yang membuat Sonje menjadi idola bagi banyak wanita termasuk juga Imsol. Tetapi di balik kesuksesan Sonje dan grup Eclipse-nya, Sonje dengan teman-temannya sedang tidak akur. Bahkan Sonje mengatakan jika dirinya akan berhenti sebagai vokalis grup Eclipse. Sementara Imsol yang akan pulang setelah menonton konser terus mengalami kesialan, ketika kursi roda miliknya kehabisan baterai, yang membuat Imsol tidak bisa pergi dan hanya terdiam kedinginan, berharap ada seseorang yang datang membantunya. Tak lama kemudian seseorang datang membantu Imsol dan ternyata adalah Sonje. Idolanya dengan romantis memayungi Imsol dan memberikan sebuah saput tangan, membuat Imsol meneteskan air mata bahagia karena dirinya bertemu secara langsung dengan Sonje. Imsol sangat berterima kasih kepada Sonje karena telah hadir di dunia ini, serta membuatnya semangat menjalani hidup. Mendengar itu Sonje sangat terharu namun tak lama Hyunju datang untuk menjemput Imsol. Sonje lalu memberikan payung miliknya. Imsol juga memberikan permen kepada Sonje sebagai ucapan terima kasih.
Saat di rumah Imsol terlihat masih sangat bahagia karena bisa bertemu secara langsung dengan Sonje, dan menyimpan dengan baik semua hadiah pemberian dari idolanya khususnya sebuah jam tangan hitam. Hingga saat tengah malam Imsol terbangun dan terkejut ketika melihat berita jika Sonje idolanya telah bunuh diri. Imsol pun segera bergegas mendatangi rumah sakit tempat Sonje dirawat. Namun saat di perjalanan jam pemberian Sonje terjatuh ke sungai, Imsol pun berusaha mengambilnya dengan merangkak, tetapi kabar bunuh diri dari Sonje semakin tersebar cepat membuat Imsol semakin tak kuasa menahan rasa sedih. Hingga sebuah kejadian aneh tak terduga terjadi, tiba-tiba jam tangan milik Imsol membawanya kembali ke masa lalu saat dirinya masih SMA, membuat Imsol pun merasa keheranan dan kaget dengan kejadian itu, bahkan dirinya mengira jika kejadian ini adalah mimpi. Imsol yang ingat jika saat SMA sekolahnya berdekatan dengan Sonje, ia pun segera berlari mendatangi Sonje, yang pada masa ini merupakan seorang atlet renang terbaik di SMA itu dan sedang melakukan perlombaan renang. Dengan penuh rasa cemas dan khawatir Imsol langsung memeluk Sonje, yang membuat Sonje terkejut dan pihak keamanan pun langsung menyeret mengeluarkan Imsol. Saat ini Imsol masih belum sadar jika dirinya sudah pergi ke masa lalu. Imsol masih mengira jika dirinya akan segera pergi ke alam baka, karena sepengetahuannya orang yang telah meninggal akan mengalami hal-hal yang indah terlebih dahulu sebelum pergi ke surga. Bahkan saat Sonje datang untuk mengembalikan jam tangan milik Imsol, ia langsung memeluk Sonje dan mengajak Sonje untuk hidup bersama. Namun tak lama kemudian ibu Imsol menelepon dan menyuruh Imsol untuk segera pulang, dan dari sanalah Imsol sadar jika dunia yang ia tempati sekarang bukanlah mimpi, melainkan dirinya telah pergi ke masa lalu. Imsol sangat senang ketika melihat ibunya yang masih muda serta neneknya belum pikun dan masih ingat kepadanya, serta kebahagiaan yang paling besar yang ia rasakan adalah kedua kakinya kembali bisa berfungsi dengan normal. Keesokan harinya Imsol dengan penuh kebahagiaan bergegas berangkat ke sekolah untuk menemui Sonje. Ketika mereka bertemu Imsol masih merasa sedih dengan nasib buruk yang akan dialami oleh Sonje di masa depan. Setelah itu mereka akhirnya berkenalan. Di sana Sonje menanyakan mengapa Imsol selalu bersedih saat melihat dirinya. Sonje juga bertanya mengapa Imsol bisa tahu jika dirinya adalah seorang atlet renang. Imsol pun berkata jika alasan dirinya selalu menangis saat melihat Sonje karena Sonje mengingatkan dirinya kepada sesuatu yang sangat ia sayangi. Serta Imsol mengaku jika dirinya adalah penggemar berat Sonje sebagai atlet renang. Mendengar itu Sonje yang di masa ini masih remaja merasa kurang percaya dengan perkataan Imsol. Sonje lalu menyerahkan jam tangan milik Imsol yang sempat Imsol berikan padanya. Melihat itu Imsol pun merasa malu karena teringat sebelumnya sudah memeluk Sonje sehingga Imsol pun langsung pergi. Sesampai di kelas Imsol seakan sedang merasakan reuni, karena bisa kembali bertemu dengan teman-teman sekelasnya termasuk Hyunju yang masih gendut. Lalu saat jam kelas berlangsung Imsol yang masih penasaran apakah jam tangan yang ia miliki bisa membawanya kembali ke masa depan. Imsol lalu mencoba menekan tombol pada jam itu namun tidak terjadi apapun. Setelah itu Imsol kembali melihat Sonje yang sedang latihan. Di saat bersamaan perhatian Imsol teralihkan ketika melihat asap rokok dari belakang kelas. Imsol terlihat kaget ketika para siswa berandal mencoba mengeroyok siswa yang bernama Kim Taesung. Imsol mencoba melerai perkelahian itu, tapi tidak lama kemudian gerombolan siswa berandal yang lain datang hingga Taesung pun segera membawa Imsol kabur. Di masa ini Taesung merupakan siswa berandal karena suka merokok dan sering bolos sekolah, serta Taesung ternyata menyukai Imsol. Keesokan harinya Imsol yang baru tiba di sekolah melihat sebuah pamflet turnamen kejuaraan renang yang akan diikuti oleh Sonje. Imsol langsung teringat jika turnamen itu yang akan menjadi akhir karir Sonje sebagai atlet renang, sebab Sonje akan mengalami cedera parah. Imsol berusaha mencoba mengingatkan Sonje untuk tidak mengikuti turnamen renang itu, namun anehnya ketika Imsol mencoba memberitahu kejadian di masa depan kepada Sonje, tiba-tiba waktu berhenti dan Sonje tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Imsol mengenai kejadian di masa depan. Bahkan Imsol juga mencoba menulis kejadian di masa depan tetapi tulisan itu memudar dengan sendirinya, membuat Imsol semakin khawatir kepada Sonje. Imsol terus mencoba meyakinkan Sonje untuk tidak berlebihan dalam latihan, bahkan meminta Sonje untuk lebih baik mundur dari turnamen. Tetapi Sonje yang sangat mencintai hobinya sebagai atlet renang tak ingin menuruti saran dari Imsol. Tak menyerah dengan itu, malam harinya Imsol kembali berusaha meyakinkan Sonje dengan menyamar sebagai seorang nenek-nenek cenayang dan menakut-nakuti Sonje untuk tidak mengikuti turnamen renang.
Sebab di pundak Sonje terdapat seonggok hantu air yang dapat membuat bahu Sonje sakit, tetapi Sonje seolah tak percaya dengan perkataan Imsol dan langsung pergi dari sana. Imsol yang masih kebingungan bagaimana cara meyakinkan Sonje, secara tak sengaja ia pun bertemu dengan Taesung yang terlihat sedikit bonyok karena terlibat perkelahian. Imsol pun segera mengobati Taesung dan mengingatkan Taesung untuk jangan sering berkelahi. Melihat perhatian yang diberikan oleh Imsol, Taesung semakin menyukai Imsol, bahkan Taesung terus mengikuti Imsol sampai depan rumah. Namun tak disangka Sonje juga sudah berada di sana dan menyadari jika ia sudah dibohongi oleh Imsol yang menyamar menjadi seorang cenayang, dan beranggapan jika Imsol sedang mengejek sakit bahu yang dideritanya. Tetapi Imsol tidak bermaksud mengejek Sonje dan hanya ingin mengingatkannya saja, namun Sonje yang terlanjur kecewa langsung masuk ke rumahnya. Saat di rumah Sonje yang tak bisa tidur karena terus teringat dengan perkataan Imsol tentang bahunya, ia pun memutuskan untuk latihan di malam itu juga. Tetapi rupanya atlet saingan Sonje yang bernama Hyunggu diam-diam mengikuti Sonje, dan mencoba menjahili Sonje dengan mengambil celana dalam Sonje, tetapi hal itu bisa dicegah karena ternyata Imsol juga diam-diam mengikuti Sonje. Imsol berusaha merebut kembali celana dalam Sonje dari Hyunggu, tetapi karena Sonje keburu datang membuat Imsol harus bersembunyi, dan pada akhirnya Imsol ketahuan oleh Sonje sehingga membuat keduanya terlibat kejar-kejaran dan berakhir tercebur di dalam kolam. Sonje yang mengetahui jika Imsol menguntitnya, ia pun memarahi Imsol dan menanyakan apa alasan Imsol terus menguntitnya. Imsol yang sebenarnya khawatir sangat ingin memberitahu kejadian buruk di masa depan yang akan menimpa Sonje. Tetapi lagi-lagi ketika Imsol mengingatkan mengenai kejadian di masa depan, waktu tiba-tiba berhenti, sehingga Imsol hanya beralasan jika dirinya hanya ingin melindungi Sonje. Mendengar itu Sonje yang sudah muak langsung pergi meninggalkan Imsol, sebab Imsol dianggap selalu melakukan hal-hal yang tak normal kepadanya. Imsol semakin galau, sedih, khawatir serta bingung bagaimana caranya menyelamatkan Sonje dari kejadian buruk yang akan menimpanya. Di saat kebingungan itu Imsol seakan kehilangan arah dan malah berjalan ke tengah jalan, dan ketika sebuah mobil akan menabraknya beruntung Sonje datang menyelamatkan Imsol, karena sebelumnya Sonje ditelepon oleh temannya yang memberitahu jika orang yang mencoba mengambil celana dalamnya bukanlah Imsol melainkan atlet saingannya yaitu Hyunggu. Sonje sangat khawatir kepada Imsol karena selama ini Sonje yang terlihat seperti cuek kepada wanita, ternyata dirinya sangat mencintai Imsol. Hal itu terjadi saat Sonje pertama kali bertemu dengan Imsol. Sonje langsung jatuh cinta dengan kecantikan serta sifat baik hati dari Imsol. Singkat cerita Sonje pun meminta maaf atas kesalahpahaman mengenai celana renangnya, dan kini Sonje mengatakan jika ia akan mengikuti turnamen renang serta akan memenangkan turnamen tersebut, dan meminta Imsol untuk tidak khawatir kepadanya. Setelah berpamitan dengan Imsol, terlihat tingkah Sonje yang sangat naksir kepada Imsol. Kelakuan itu disaksikan langsung oleh temannya yaitu In Hyok. In Hyok yang tahu jika Sonje belum pernah menyatakan cinta kepada Imsol, ia pun menyarankan Sonje untuk segera menyatakan cinta kepada Imsol. Dengan penuh percaya diri Sonje berjanji akan melakukannya ketika berhasil memenangkan turnamen renang, namun In Hyok kembali memberikan saran kepada Sonje, yaitu untuk nyatakan perasaan Sonje di momen yang tepat. Keesokan harinya turnamen renang tingkat SMA pun dimulai. Sonje sangat bersemangat ketika pertandingannya disaksikan langsung oleh Imsol, dan ketika pertandingan berlangsung Imsol dengan penuh kekhawatiran terus berharap supaya keajaiban terjadi, agar Sonje tidak mengalami cedera. Ternyata yang diharapkan Imsol benar-benar terjadi. Sonje berhasil memenangkan pertandingan itu tanpa mengalami cedera, membuat Imsol sangat lega sekaligus bahagia. Keesokan harinya Sonje pun mengajak Imsol jalan-jalan sekaligus akan menyatakan perasaannya. Tetapi karena grogi, saat Sonje sedang berfoto bersama Imsol dan dirasa momen itu adalah momen yang sangat tepat, Sonje pun mencoba menyatakan perasaannya, namun karena terlalu lama momen itu terganggu oleh foto mereka yang sudah jadi, membuat Sonje merasa sedikit kecewa. Ketika mereka pulang, Sonje merasa momen ini adalah momen yang tepat, ia pun kembali mencoba menyatakan perasaannya kepada Imsol, dengan berkata ia tidak mau jika Imsol hanya menjadi penggemarnya saja. Mendengar itu justru Imsol mengira jika Sonje akan menjauh darinya, sehingga Imsol langsung memotong pembicaraan dengan berkata jika dirinya hanya akan menjadi temannya saja, dan lagi-lagi momen yang sudah pas itu harus kembali gagal. In Hyok yang sudah mendukung Sonje pun merasa kecewa karena Sonje tidak to the point dalam menyatakan perasaan, tetapi walaupun begitu Sonje masih terlihat sangat senang dengan momen indah bersama Imsol tadi. Keesokan harinya Sonje yang kembali latihan renang untuk mengikuti turnamen tingkat nasional.
Tanpa diduga cedera bahunya kembali kumat. Setelah diperiksa oleh dokter ternyata cedera yang dialami oleh Sonje harus dioperasi, yang akan memberikan efek samping dan membuat Sonje harus berhenti menjadi seorang atlet renang. Mendengar itu Sonje sangat bersedih dengan keadaan yang ia alami, dan mimpinya sebagai atlet renang harus ia kubur dalam-dalam. Bahkan Sonje merasa tidak enak kepada ayahnya yang bernama Gundok, yang sudah persiapan untuk merayakan kemenangan Sonje. Di saat itu Sonje langsung mengatakan kepada ayahnya jika ingin berhenti menjadi seorang atlet renang tanpa memberitahukan alasan yang sebenarnya. Gundok sangat marah dengan keputusan putranya, sebab ia sudah mendaftarkan Sonje untuk mengikuti latihan khusus di luar negeri. Ketika Sonje tetap tidak mau memberitahu alasan sebenarnya mengapa ia ingin berhenti menjadi atlet renang, ayahnya pun mengusir Sonje untuk tidak pulang ke rumah sebelum keputusannya dirubah. Sementara Imsol yang diberitahu teman Sonje jika Sonje mengalami cedera yang membuatnya harus berhenti menjadi atlet renang, Imsol pun merasa jika usahanya untuk menyelamatkan Sonje dari kejadian buruk di masa depan tidak bisa ia rubah. Keesokan harinya ketika Imsol menanyakan keberadaan Sonje kepada In Hyuk, tiba-tiba sebuah bola mengenainya hingga membuat Imsol mimisan. Imsol ingat jika kejadian itu sama persis dengan apa yang ia alami di masa lalu. Imsol pun seketika teringat jika akan terjadi insiden kebakaran di rumahnya. Imsol segera menelepon ibu dan saudaranya tetapi panggilan Imsol tidak diangkat. Merasa tidak ada waktu lagi Imsol pun meminta bantuan Taesung untuk segera mengantarkannya pulang. Dan benar saja saudara Imsol yang bernama Lim Gem malah bertengkar dengan Hyunju tanpa mempedulikan rumahnya mengalami kebakaran. Tak lama kemudian Imsol dan Taesung datang dan mereka berdua akhirnya berhasil memadamkan kebakaran tersebut. Hal itu membuat Imsol akhirnya sadar jika sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan bisa ia rubah. Sementara Gundok yang baru tahu jika putranya mengalami cedera, ia pun merasa sangat sedih dengan nasib yang dialami putranya. Gundok langsung menemui Sonje dan meminta maaf karena telah mengusirnya. Ayah Sonje sudah tidak akan memaksa putranya menjadi seorang atlet renang lagi. Mendengar itu Sonje pun merasa sedih karena impian yang selama ini disupport oleh ayahnya harus ia kubur dalam-dalam. 나만 나쁜 애비 만들어? 무슨 솜사탕 해줄? 하냐 혼내기를 하냐? 응? 월요일에 병원 예약해뒀으니까. 죄송해요. Keesokan harinya Imsol memberikan makanan untuk Sonje dengan menitipkannya kepada Gundok. Merasa Imsol sangat perhatian kepada putranya, Gundok pun memberikan sebuah sirup kepada Imsol sebagai bentuk terima kasih. Imsol sangat menikmati sirup tersebut sampai menghabiskannya. Tanpa Imsol sadari ternyata sirup itu mengandung alkohol yang membuatnya mabuk. Dan saat kondisi mabuk itu Imsol langsung menemui Sonje yang berada di kolam renang. Di sana Sonje begitu heran dan kaget dengan kondisi Imsol yang mabuk. Namun Imsol dengan kondisi seperti itu justru bisa membuat suasana menjadi cair, sehingga Sonje pun langsung menyatakan perasaannya kepada Imsol, dan akhirnya mereka pun berciuman. Keesokan harinya Sonje yang merasa cintanya telah diterima, ia pun dengan penuh semangat menghampiri Imsol. Tetapi Sonje langsung emosi ketika Taesung menyatakan cinta kepada Imsol di hadapannya. Namun kejadian aneh kembali terjadi ketika Imsol yang berniat menolak cinta Taesung. Tiba-tiba dirinya justru kembali ke masa depan dan saat terbangun Imsol sudah berada di rumah sakit yang sama dengan almarhum Sonje. Imsol pun segera mengecek keadaan di sana. Terlihat ayah Sonje sangat terpukul dengan kepergian putranya. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk meminta keterangan kepada Imsol, sambil memperlihatkan foto Sonje dan dirinya saat berfoto bersama di masa lalu. Melihat itu Imsol pun kaget dan akhirnya sadar, jika ternyata ketika dirinya pergi ke masa lalu dan mencoba merubah nasib buruk yang menimpa Sonje, ternyata secara perlahan ia berhasil merubah masa depan. Lalu Imsol pun berusaha kembali ke sungai dan menekan tombol di jam tangannya untuk kembali ke masa lalu, tetapi kali ini Imsol tidak bisa melakukannya. Di saat galau Imsol melihat berita mengenai alasan Sonje bunuh diri dikarenakan mengalami depresi berat. Hal itu semakin membuat Imsol merasa sedih. Tak lama kemudian di saat tepat jam 12 malam tiba-tiba jam tangan Imsol bersinar kembali. Imsol menduga jika pada waktu itulah dirinya dapat kembali ke masa lalu. Dan benar saja saat Imsol menekan tombol di jam tangannya, ia pun dapat kembali ke masa lalu. Saat Imsol sadar terlihat ia sedang didoakan karena ibu Imsol yang bernama Boksun memberitahu putrinya jika Imsol selalu merasa hilang ingatan dan seperti kerasukan setan. Di saat bersamaan Imsol melihat Sonje dan menghampirinya, tetapi anehnya Sonje tiba-tiba menjadi cuek kepada Imsol, membuat Imsol berpikir keras dengan semua yang terjadi.
Im-sol yang kini sudah kembali ke masa lalu akhirnya sadar jika hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk bisa merubah nasib Sonje secara signifikan di masa depan. Im-sol pun berusaha memberikan perhatian kepada Sonje dengan memberikan beberapa buku psikologi agar Sonje tidak mengalami depresi. Namun Sonje masih terlihat cuek kepada Im-sol dan langsung pergi begitu saja. Im-sol yang mencoba menyusulnya malah terjatuh. Tak lama Taesung pun datang menolong dan memanggil Im-sol dengan panggilan sayang. Mendengar itu Im-sol langsung kaget dan menanyakan mengapa Taesung memanggilnya sayang. Taesung lalu menjelaskan jika Im-sol sangat mencintainya ketika Taesung menyatakan cinta, dan hal itulah penyebab mengapa Sonje bersikap cuek kepadanya. Im-sol akhirnya menyadari jika saat dirinya kembali ke masa depan maka kepribadian Im-sol di masa lalu akan berubah. Setelah itu Im-sol kembali mencari Sonje, namun ia dicegat oleh wanita yang bernama Gahyun. Gahyun langsung menjambak Im-sol karena Im-sol berani mempacari Taesung, pria yang sangat Gahyun sukai. Mendengar itu Im-sol pun memberitahu Gahyun jika dirinya akan segera memutuskan Taesung. Namun karena Gahyun tidak mempercayai perkataan Im-sol, Gahyun pun semakin marah dan Im-sol mencoba melawan hingga pertengkaran pun terjadi. Tak lama kemudian seorang guru bernama Kim datang melerai mereka. Melihat Pak Kim, Im-sol lalu teringat jika Pak Kim merupakan kepala agensi dari Sonje dan band Eclipse. Im-sol lalu melihat Pak Kim memberikan kartu agensi miliknya kepada Sonje. Hingga saat pulang Im-sol berusaha mengambil kartu itu dengan masuk ke kamar Sonje secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayah Sonje. Im-sol akhirnya berhasil menemukan kartu agensi itu dan merobeknya agar Sonje tidak mengikuti audisi. Namun tak lama kemudian ayah Sonje datang membuat Im-sol panik yang membuatnya bersembunyi sampai malam hari. Sementara Sonje yang baru pulang dan selesai mandi, ia pun merasa halusinasi saat melihat Im-sol sedang tertidur di kamarnya. Namun saat kaki Sonje menyentuh Im-sol, Sonje akhirnya sadar jika Im-sol yang berada di kamarnya bukanlah halusinasi. Sonje seketika kaget dan berusaha membangunkan Im-sol. Sonje yang tadinya bersikap cuek kepada Im-sol malah kembali terpesona saat melihat Im-sol yang sedang tertidur pulas, dan pada akhirnya Im-sol pun terbangun. Sonje langsung menanyakan mengapa Im-sol ada di kamarnya. Im-sol beralasan jika dirinya ingin memberikan buku-buku tentang psikologis kepada Sonje. Tetapi Sonje tidak percaya dengan perkataan Im-sol. Sonje lalu menyinggung kejadian saat dirinya menyatakan cinta kepada Im-sol. Tetapi Im-sol malah berkata jika pada saat itu ia sedang mabuk dan tak mengingat apapun. Mendengar itu Sonje merasa kecewa kepada Im-sol dan langsung membawa Im-sol pergi keluar dari rumahnya. Ia lalu mengungkapkan kekecewaannya kepada Im-sol, sebab Im-sol tidak menanggapi perasaannya yang serius dan hanya mempermainkannya. Dan hal itu membuat Sonje bersedih. Mendengar itu Im-sol pun menjelaskan jika dirinya tidak berniat mempermainkan cinta Sonje dan justru Im-sol sangat khawatir kepada Sonje. Tetapi Sonje yang sudah kecewa langsung meminta Im-sol untuk tidak mendekatinya lagi. Hal itu membuat Im-sol semakin bersedih dan khawatir kepada Sonje, dan takut jika Sonje akan mengalami frustasi karena dirinya. Keesokan harinya Im-sol bertemu dengan Taesung dan memutuskan hubungan mereka, serta Im-sol meminta Taesung untuk tak lagi mendekati dirinya saat kepribadiannya berubah atau ketika Im-sol kembali ke masa depan. Mendengar itu Taesung hanya tersenyum. Tak lama kemudian Taesung menunjukkan berita mengenai Sonje yang berhasil mengikuti audisi band, membuat Im-sol khawatir dan segera mencari Sonje. Namun di tempat audisi Im-sol hanya bertemu dengan In Hyuk. In Hyuk memberitahu jika Sonje sudah pergi ke tempat ayahnya. Mendengar itu Im-sol pun segera bergegas untuk menemui Sonje. In Hyuk lalu menelepon Sonje dan memberitahu jika Im-sol sedang mencarinya dan akan datang ke tempat Sonje. Awalnya Sonje tak peduli karena masih kecewa kepada Im-sol. Tetapi karena kepedulian Im-sol kepadanya Sonje pun berubah pikiran dan segera menghampiri Im-sol. Yang ternyata Im-sol malah ketiduran di dalam bis dan malah turun di tempat yang sepi. Di tempat itu Im-sol diganggu oleh pemabuk yang membuat Im-sol ketakutan dan mencoba menelepon polisi. Pemabuk itu terus mengganggu Im-sol hingga membuatnya terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Tak lama kemudian Sonje datang menolong, dan sekilas Im-sol mengingat kejadian di masa lalu saat dirinya mengalami kecelakaan. Dan setelah Sonje berhasil menyelamatkan Im-sol, akhirnya Im-sol menyadari jika orang yang dahulu menyelamatkannya dari kecelakaan hingga membuatnya lumpuh adalah Sonje. Im-sol sangat sedih karena dahulu malah membenci Sonje padahal telah menyelamatkannya. Singkat cerita saat pulang terlihat jika Sonje sangat mengkhawatirkan keadaan Im-sol. Sonje langsung mengingatkan Im-sol untuk berhati-hati dan tidak tidur sembarangan di dalam bis. Mendengar itu Im-sol sangat senang sebab Sonje tidak marah lagi kepadanya, dan Im-sol baru menyadari jika Sonje ternyata selalu memperdulikannya.
Semenjak itu keduanya kembali berbaikan. Imsol memberikan sebuah hadiah berupa kapsul waktu kepada Sonje, dan menyuruh Sonje untuk mengubur dan hanya bisa dibuka tanggal 1 Januari tahun 2023. Mendengar itu Sonje pun menanyakan alasannya. Imsol beralasan jika Sonje membuka kapsul waktu pada tanggal tersebut maka itu akan sangat berarti bagi Imsol, padahal Imsol melakukan hal itu agar masa depan bisa berubah serta Sonje tidak jadi melakukan bunuh diri. Keesokan harinya Imsol mendatangi kantor polisi untuk menanyakan ponsel yang diduga dicuri oleh pemabuk saat di jembatan, namun polisi yang sedang sibuk mengerjakan kasus lain malah meminta Imsol untuk segera pulang. Imsol yang masih penasaran memutuskan untuk mendatangi lokasi tempat ponselnya dicuri. Di sana terlihat banyak orang yang sedang berkumpul karena ditemukan mayat yang dikubur. Lalu ketika Imsol mendengar suara gemericik kunci milik seorang sopir taksi, Imsol mengingat suatu kejadian buruk yang dahulu menimpanya, dan ternyata sopir taksi inilah yang telah mengambil ponsel milik Imsol. Keesokan harinya Hyunju yang mumet dengan pelajaran sekolah, ia pun mengajak Imsol untuk menonton konser musik. Tak disangka di sana Imsol bertemu dengan Taesung yang akan manggung di konser. Taesung beranggapan jika Imsol datang untuk menontonnya, tetapi Imsol berkata jika dirinya datang karena diajak oleh Hyunju. Dan tanpa diduga Sonje juga ada di sana bahkan memakai outfit yang sama dengan Taesung, hingga keduanya yang sama-sama naksir kepada Imsol akhirnya saling bersaing. Saat konser dimulai Imsol merasa kaget karena nama band yang tampil adalah Eclipse. Setelah selesai tampil Sonje lalu mengobrol dengan Pak Kim. Imsol yang khawatir berniat menghampiri Sonje namun Sonje sudah tak ada. Saat pulang Imsol yang khawatir langsung bertanya apakah Sonje membuat kesepakatan dengan Pak Kim. Sonje pun menjawab jika dirinya belum membuat kesepakatan apapun dengan Pak Kim mengenai debutnya. Mendengar itu Imsol pun merasa lega karena kemungkinan besar masa depan Sonje akan berubah. Sonje lalu memberikan ponsel baru untuk Imsol namun Imsol tidak peduli dengan ponsel itu, dan malah meminta Sonje untuk tidak memikirkan hal yang akan membuatnya frustasi serta meminta Sonje untuk memilih kehidupan yang membuatnya bahagia. Tak paham dengan ucapan Imsol Sonje pun langsung pergi begitu saja, namun Sonje ternyata memikirkan perkataan Imsol yang menyuruhnya memilih kehidupan bahagia. Sonje pun memutuskan untuk segera menyatakan cinta kepada Imsol karena hal itulah yang akan membuat kehidupannya bahagia. Mendengar itu Imsol sangat terkejut dan tak menduga jika Sonje ternyata mencintainya. Imsol yang masih syok lantas langsung pergi meninggalkan Sonje. Bahkan saat di rumah Imsol terus kepikiran dengan perkataan Sonje serta Imsol bertanya-tanya mengapa Sonje bisa menyukainya. Lalu di tempat lain Taesung sedang curhat karena dicampakkan oleh Imsol, dan ternyata pembicaraan itu didengar oleh Sonje. Sonje yang tak sengaja mendengar merasa senang karena Taesung saingannya seakan telah kalah. Imsol yang kini sadar jika selama ini Sonje mencintainya, ia pun dibuat canggung ketika melihat perlakuan Sonje yang romantis dan sangat perhatian kepadanya. Saat keduanya pulang Taesung sudah menunggu Imsol dan meminta Imsol untuk berbicara berdua saja. Sonje yang mendengarnya langsung terlihat cemburu tetapi karena ia ingin menunjukkan sikap dewasa kepada Imsol, Sonje pun sambil tersenyum mempersilakan keduanya untuk berbicara. Ternyata Taesung yang masih tak terima hubungannya dengan Imsol putus. Taesung pun kembali menyatakan perasaannya kepada Imsol, tetapi Imsol langsung menolaknya dengan penuh emosi sebab dirinya sama sekali tidak pernah mencintai Taesung. Hal itu membuat Taesung galau hingga tak konsentrasi saat mengendarai motor, dan akhirnya mengalami kecelakaan. Pagi harinya Imsol bersiap mengantarkan ibunya yang akan pergi liburan. Imsol terlihat begitu senang melihat ibunya yang pergi bersama seorang pria yang menurut Imsol adalah kekasih dari ibunya. Sedangkan di tempat lain sopir taksi yang mencurigakan menelepon nenek Imsol, dan berkata jika dirinya menemukan ponsel milik Imsol serta ingin mengembalikannya. Nenek Imsol pun dengan polosnya memberikan alamat rumah Imsol kepada sopir taksi itu. Esok harinya Sonje mengajak Imsol untuk menonton pertandingan baseball, namun saat itu Imsol dibuat gelisah oleh Sonje yang terus memberikan perhatian-perhatian kecil kepadanya. Dirasa momen itu sangat tepat Sonje pun mengajak Imsol pergi lalu kembali menyatakan cinta kepada Imsol. Belum sempat menjawab tiba-tiba Sonje mendapatkan telepon dari Taesung yang sedang dirawat. Taesung memberitahu jika dirinya melihat Boksun, ibu Imsol yang sedang berada di rumah sakit yang sama dengannya. Sonje pun segera memberitahu Imsol dan mereka langsung pergi ke rumah sakit. Imsol sangat sedih mengetahui jika ibunya ternyata berpamitan bukan untuk liburan, melainkan pergi untuk menjalankan operasi karena menderita sebuah penyakit. Dan di momen itu Imsol akhirnya memberikan jawaban kepada Sonje yang menyatakan perasaannya. Imsol ternyata menolak perasaan Sonje serta meminta Sonje untuk tidak mencintainya. Mendengar itu Sonje pun seketika galau.
Namun Imsol melakukan itu bukan karena tak ingin membalas cinta Sonje, melainkan Imsol harus pergi ke masa depan karena di masa ini adalah malam dirinya akan mengalami insiden buruk, dan Imsol pergi ke masa depan untuk menghindari insiden itu. Imsol lalu memutuskan berdiam di rumah menunggu tengah malam agar ia bisa kembali ke masa depan, namun Sonje tiba-tiba mengajaknya bertemu. Imsol yang masih merasa bersalah pun mencoba menyusul Sonje, namun ternyata sopir taksi mencurigakan sudah berada di hadapannya, membuat Imsol seketika langsung mengingat kejadian buruk yang dahulu menimpanya. Ternyata sopir taksi ini merupakan seorang psikopat yang mencoba membunuh Imsol dan penyebab Imsol menjadi lumpuh, walaupun pada akhirnya Imsol berhasil diselamatkan oleh Sonje, dan di masa kini kejadian tersebut kembali terulang, Imsol yang tak sempat pergi ke masa depan kembali diculik dan akan dibunuh oleh sopir itu. Sementara Sonje yang tadi berpapasan dengan taksi yang menculik Imsol, ia pun baru sadar saat melihat payung yang dipakai Imsol. Sonje yang panik pun segera menanyakan keberadaan Imsol kepada kakaknya Imsol. Namun Limgem tidak tahu di mana Imsol pastinya sekarang, tapi sebelumnya Imsol berkata akan pergi ke sebuah jembatan. Mendengar itu Sonje segera meminta pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Imsol, tetapi pihak polisi tidak peduli dan beralasan jika mereka sedang sibuk. Hal itu membuat Sonje yang kecewa memutuskan menyusul Imsol ke jembatan, sementara Imsol yang sudah kelelahan serta dipenuhi luka terus dikejar oleh sopir taksi dengan mobilnya. Imsol pun sudah pasrah, namun tak lama kemudian Sonje bersama ayahnya datang untuk menyelamatkan Imsol. Sonje yang panik pun menanyakan keadaan Imsol, tapi tiba-tiba Imsol kembali ke masa depan dan terkejut mengetahui kondisi kakinya tidak lumpuh. Dan Imsol akhirnya sadar jika kini ia telah berhasil mengubah takdirnya. Begitupun dengan Sonje yang tidak jadi meninggal dan justru sukses menjadi seorang aktor film. Hal itu membuat Imsol sangat bahagia dan bersyukur sebab takdir buruk yang menimpa Sonje kini telah berubah. Dan karena malam ini adalah hari Imsol membuat janji dengan Sonje untuk membuka kapsul waktu yang pernah mereka kubur. Imsol pun segera pergi ke tempat itu namun sayangnya Sonje tidak ada di sana. Sementara itu Sonje kini terlihat sangat bahagia dengan profesinya sebagai aktor film. Saat dirinya sedang mengobrol dengan In Hyuk tiba-tiba seorang fans fanatik memaksa membuka pintu apartemen Sonje. Namun hal itu langsung dicegah oleh satpam dan wanita itu berhasil kabur. Sonje pun langsung melaporkan wanita itu ke polisi. Di saat bersamaan wanita itu tak sengaja menabrak Imsol dan alhasil Imsol lah yang ditangkap sebab penampilannya mirip dengan fans wanita tadi. Imsol pun diperiksa oleh kepolisian. Dan setelah diperiksa akhirnya Imsol dibebaskan dan tidak jadi digugat oleh Sonje. Esok paginya Imsol terlihat begitu bahagia dan tak menyangka jika dirinya kini bekerja di perusahaan film yang dulu menolaknya. Bosnya meminta Imsol untuk menjelaskan kejadian yang membuat Imsol dibawa ke kantor polisi. Imsol pun berkata jika dirinya bukanlah orang yang menguntit di apartemen Sonje. Mendengar itu bos Imsol pun menyuruh Imsol untuk bertemu dengan Sonje dan menjelaskan secara langsung semua kesalahpahaman ini, agar Sonje nantinya bersedia bermain film untuk perusahaan mereka. Imsol pun kaget bercampur senang, ketika mereka akan bertemu sayangnya Imsol mendapatkan panggilan darurat dari Hyunju yang rupanya akan melahirkan. Imsol yang panik bergegas pergi ke rumah sakit, bahkan sampai menabrak Sonje yang baru datang hingga membuat Sonje tercebur. Tetapi karena sangat terburu-buru Imsol tidak sempat bertatap muka dengan Sonje dan Imsol hanya memberikan nomor ponselnya kepada manajer Sonje. Saat di rumah sakit Imsol begitu kaget sebab Hyunju ternyata di masa ini telah menikah dengan kakaknya, serta mereka telah dikaruniai 2 orang anak, membuat Imsol syok karena Hyunju telah menjadi kakak iparnya. Keesokan harinya Imsol mendapatkan panggilan dari kepolisian karena telah mendorong Sonje sampai tercebur. Di sana Imsol diminta untuk mentandatangani perjanjian supaya dirinya tidak lagi mendekati Sonje. Lalu saat polisi berkata jika Sonje akan mengadakan konser band Eclipse-nya yang tertunda, hal itu membuat Imsol kaget karena takdir Sonje sebagai vokalis band belum sepenuhnya berubah. Imsol pun segera datang ke tempat konser menemui manajer Sonje, dan menitipkan sebuah bunga berisi kartu namanya untuk diberikan kepada Sonje agar bisa bertemu. Namun momen saat dulu dirinya mengikuti konser ini kembali terulang, dari ponselnya yang jatuh hingga dirinya yang menikmati konser dari luar stadion, membuat Imsol teringat jika dirinya akan bertemu Sonje di jembatan. Imsol pun segera bergegas ke sana, tetapi Imsol bersyukur karena Sonje tak datang yang artinya takdir Sonje sudah berubah. Namun Imsol dibuat kaget sebab Sonje sudah berada di belakangnya. Sonje bisa datang ke sana karena mengetahui dari kartu nama Imsol yang ia terima. Bahkan di hari membuka kapsul waktu yang mereka kubur bersama, Sonje ternyata sudah mengambilnya dan sangat menunggu kehadiran Imsol.
tetapi karena Imsol yang tak kunjung datang, Sonje pun membukanya sendirian. Di dalam kapsul itu berisikan sebuah surat yang ditulis oleh Imsol di masa lalu, yang mengungkapkan rasa terima kasih Imsol kepada Sonje karena telah hadir di kehidupannya. Sementara kini Imsol yang masih khawatir kepada Sonje sebab malam ini adalah malam Sonje akan bunuh diri. Imsol pun segera mengajak Sonje bermalam di hotel. Mendengar itu Sonje langsung gugup. Sesampainya di hotel, Imsol pun terlebih dahulu minta maaf kepada Sonje atas kejadian yang membuat Sonje tercebur. Tetapi Sonje sudah tak mempermasalahkan hal itu. Tak lama kemudian In Hyuk menelpon Sonje memberitahu jika berita Sonje yang kini sedang bersama Imsol telah diketahui oleh wartawan dan sudah viral. Mendengar itu Sonje pun memutuskan untuk pergi dan meminta Imsol untuk pulang agar para wartawan tak meliputnya. Namun Imsol yang tak akan membiarkan Sonje sendirian di malam ini. Imsol pun dengan nekat sambil menutup wajah langsung membawa Sonje pergi bersamanya. Setibanya di apartemen Sonje, Imsol langsung izin ke kamar mandi karena ditelepon oleh ibunya. Imsol pun memberitahu ibunya jika ia akan menginap. Sonje yang tak sengaja mendengar pembicaraan Imsol merasa sangat bahagia. Namun Sonje menyembunyikan rasa bahagia itu di hadapan Imsol. Sonje lalu mengajak Imsol untuk berkeliling di apartemennya. Saat Sonje sedang mempersiapkan kamar untuk Imsol, ia pun panik saat Imsol melihat di kasur Sonje ada gambar waifu yang dikira koleksi Sonje. Lalu ketika Imsol mencoba mengambilnya, momen romantis dan canggung kembali terjadi ketika mereka terjatuh dan saling bertatapan. Namun momen itu terhenti saat In Hyuk yang baru pulang melihat mereka. Sonje yang panik pun segera menyembunyikan Imsol ke dalam lemari dan segera menyuruh In Hyuk untuk pergi. Namun In Hyuk yang sekilas melihat Imsol langsung bertanya mengapa Sonje sangat mencintai Imsol. Padahal masih banyak wanita lain yang lebih cantik serta rela menjomblo bertahun-tahun hanya demi menunggu kedatangan Imsol. Mendengar itu Imsol pun merasa menyesal karena dahulu tak segera membalas cinta Sonje, dan malah menyuruh Sonje menjauh darinya. Keesokan harinya Sonje pun mengantarkan Imsol pulang, dan setelah mengetahui semua pengorbanan serta cintai yang tulus dari Sonje, Imsol pun akhirnya membalas perasaan cinta Sonje serta meminta maaf jika selama ini dirinya telah membuat Sonje menunggu dan terus berharap. Setelah mengatakan itu Imsol yang grogi langsung pergi ke rumahnya, namun tak lama kemudian Sonje datang menyusul untuk memastikan apakah Imsol benar-benar mencintainya. Dengan kesadaran penuh Imsol pun meyakinkan jika ia benar-benar sangat mencintai Sonje. Mendengar itu Sonje akhirnya mencium Imsol dengan penuh rasa cinta, namun tanpa mereka sadari sopir psikopat itu masih hidup dan terlihat sedang mengawasi mereka berdua. Singkat cerita, Sonje dan Imsol kini sudah resmi berpacaran. Sonje lalu menelpon Imsol untuk bertemu nanti malam. Dengan senang hati Imsol pun mengiyakan ajakan Sonje. Lalu ketika Imsol akan pergi tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang wanita yang terjatuh di hadapannya. Tak lama kemudian satpam datang dan memberitahu jika wanita itu adalah penguntit. Imsol pun segera mengejar wanita tersebut dan berhasil menangkapnya. Ternyata wanita itu hanya seorang remaja yang fans berat kepada Sonje. Imsol pun langsung menasehati remaja tersebut untuk tidak berlebihan mengidolakan seseorang bahkan sampai mengganggu privasi idolanya. Di saat bersamaan Imsol sangat kaget ketika melihat berita jika Sonje telah diserang oleh seseorang hingga terluka dan tak sadarkan diri. Ternyata orang yang telah membuat Sonje sekarat adalah sopir psikopat yang bernama Yongsu, yang baru saja bebas dari penjara karena kejahatannya dahulu yang mencoba membunuh Imsol. Imsol yang mengetahui itu merasa heran mengapa Yongsu menyerang Sonje. Imsol yang khawatir segera bergegas untuk melihat keadaan Sonje, namun Imsol tak berani masuk ruangan sebab ada ayah Sonje yang masih bersedih. Imsol kemudian berniat kembali ke masa lalu untuk merubah nasib Sonje dari insiden ini. Tetapi karena jam tangannya tidak ada, Imsol pun segera pergi ke apartemen Sonje dan mencari jam tangan itu, namun Imsol tak menemukannya. Tak lama kemudian In Hyuk datang. Imsol lalu menanyakan di manakah jam tangan Sonje. In Hyuk pun memberitahu jika jam tangan milik Sonje sudah tak ada. Mendengar itu Imsol langsung lemas karena merasa jika ia sudah tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan Sonje. Sesudah itu Imsol melihat berita yang mengabarkan jika Sonje adalah orang yang membantu kepolisian untuk menangkap Yongsu pada tahun 2009. Imsol menduga jika Sonje melakukan hal itu untuk menyelamatkan dirinya. Dan saat Imsol membaca sebuah dokumen yang diberikan oleh seorang polisi bernama Wonchul, Imsol akhirnya mengetahui jika di masa lalu ia kembali mengalami teror dari Yongsu dan Sonje kembali berhasil menyelamatkan Imsol. Mengetahui hal itu Imsol pun merasa bersedih dan meneteskan air mata. Saat di rumah Imsol terus mencari jam tangan Sonje, dan ia pun akhirnya menemukannya sebab ternyata neneknya yang ternyata menyimpan jam tangan itu.
Imsol pun akhirnya bisa pergi ke masa lalu, tepatnya di tahun 2009 saat Imsol dan Hyunju telah menjadi mahasiswa. Imsol yang tak ingin buang waktu karena di masa ini Yongsu akan kembali mengincarnya, ia pun segera mendatangi polisi dan melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Yongsu kepadanya saat dulu, dan hal itu ia lakukan agar Yongsu tidak bertemu dengan Sonje. Saat pulang Imsol tak sengaja bertemu dengan Taesung. Imsol sangat senang melihat Taesung yang kini sudah menjadi pebisnis di bidang fashion, dan ternyata Taesung adalah putra dari Pak Polisi Wonchul, sementara Sonje terlihat didatangi ayahnya yang memberi tawaran untuk menjalani rehabilitasi pengobatan cedera bahu ke luar negeri, agar Sonje bisa pulih dan melanjutkan mimpinya menjadi seorang atlet renang. Namun Sonje masih mempertimbangkan tawaran ayahnya karena ia terlihat masih belum bisa move on dari Imsol, yang di masa ini belum membalas perasaannya. Di tempat berbeda polisi Wonchul mendatangi rumah Yongsu. Namun ia tak menemukan Yongsu karena rumah itu tiba-tiba terbakar. Keesokan harinya Wonchul memberitahu Imsol mengenai kejadian semalam. Mendengar itu Imsol pun segera bergegas pergi ke kantor polisi. Namun Imsol dihadang oleh Sonje yang ternyata mengetahui jika Imsol yang sekarang adalah Imsol dari masa depan. Imsol yang kaget lalu bertanya bagaimana Sonje bisa mengetahuinya. Sonje pun menjelaskan jika pernah mendengar Imsol menyanyikan lagu terbaru milik Sonje, padahal lagu itu belum selesai ia aransemen. Sonje lalu bertanya bagaimana cara Imsol menjelajah waktu. Imsol lalu menjelaskan jika dirinya bisa menjelajahi waktu hanya menggunakan jam tangan milik Sonje. Sonje kembali bertanya apa tujuan Imsol datang ke masa ini. Imsol pun menjelaskan jika dirinya ingin mengubah takdir seseorang, tetapi ia tidak mengatakan secara langsung jika takdir yang Imsol maksud adalah takdirnya Sonje. Mendengar itu Sonje malah merasa jika Imsol akan mencampakkannya lagi karena perasaannya belum terbalaskan. Sonje lalu berkata jika dirinya tidak akan berharap lagi kepada Imsol karena dirinya akan pergi ke luar negeri menjalani terapi bahu. Mengetahui itu Imsol sangat mendukung jika Sonje pergi ke luar negeri, sebab hal itu akan membuat Sonje tak bisa bertemu dengan Yongsu. Keesokan harinya Sonje diberitahu oleh ayahnya yang tadi sempat bertemu dengan Imsol, jika Imsol sangat mendukung Sonje melakukan terapi di luar negeri. Mendengar itu Sonje langsung bersedia pergi ke luar negeri untuk terapi, sedangkan Imsol sekarang berada di kantor polisi dan di sana Wonchul memberitahu mengenai investigasi kemarin di rumah Yongsu. Saat rumah Yongsu terbakar, Wonchul menemukan sedikit noda darah, dan setelah dites DNA noda darah tersebut adalah milik salah satu korban kejahatan Yongsu. Oleh karena itu Yongsu pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan segera ditangkap. Mendengar itu tentu membuat Imsol sangat lega. Imsol lalu diminta untuk menunjuk foto mobil yang dahulu dikendarai oleh Yongsu saat akan membunuhnya. Esok harinya Imsol dibuat kaget dengan Taesung yang datang menemuinya. Awalnya Imsol mengira jika Taesung akan mengejarnya lagi. Namun Taesung sangat khawatir kepada Imsol jika sewaktu-waktu akan dibunuh oleh Yongsu yang sekarang sedang buron. Taesung bisa mengetahui hal itu dari ayahnya. Mendengar itu Imsol pun meminta bantuan kepada Taesung agar menyuruh ayahnya untuk melindungi Sonje di masa depan tepatnya pada tahun 2023. Taesung pun mempertanyakan alasan mengapa ayahnya harus melindungi Sonje di masa depan. Imsol pun tak bisa memberitahu alasan sebenarnya sebab waktu tiba-tiba berhenti ketika ia akan memberitahukan tentang takdir buruk yang dialami Sonje di masa depan. Setelah itu Taesung yang khawatir dengan keselamatan Imsol ia pun memutuskan untuk mengantarkan Imsol sampai ke rumah. Sesampainya di rumah terlihat Sonje berada di sana sedang membantu Boksun menampung air hujan yang bocor. Taesung yang tak mau kalah dari Sonje segera menggantikan Boksun menampung air hujan, hingga mereka pun bersaing membantu keluarga Imsol. Bahkan keduanya sampai terlibat pertengkaran karena Taesung mengatakan jika ia masih mencintai Imsol. Namun pertengkaran itu berhenti ketika sebuah lampu hampir menyambar tubuh Taesung, dan beruntung Imsol berhasil mematikan saklar listriknya. Setelah itu Sonje yang tak terima karena Taesung diizinkan menginap oleh Boksun, ia pun melarangnya dengan beralasan jika Taesung harus menginap di rumahnya. Di sana Taesung memberitahu kepada Sonje untuk tidak berlebihan cemburu padanya, dan meminta Sonje untuk menjaga dirinya sendiri sebab Imsol meminta ayah Taesung untuk melindungi Sonje. Namun saat Sonje menanyakan alasannya Taesung tidak memberitahu. Keesokan harinya Sonje berpamitan dengan ayahnya untuk pergi ke luar negeri dan menjalani terapi. Sementara Imsol terlihat begitu bahagia ketika Sonje telah pergi, sebab Sonje kini tidak akan berurusan dengan Yongsu. Saat pulang tiba-tiba Imsol melihat mobil yang sangat mirip dengan milik Yongsu. Imsol yang panik segera berlari menghindarinya. Tanpa diduga Sonje tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Imsol lemas sekaligus kecewa. Imsol yang khawatir lalu bertanya mengapa Sonje tidak jadi pergi ke luar negeri.
Sonje pun menjelaskan jika dirinya sudah mengetahui takdir yang akan menimpanya di masa depan, yaitu meninggal demi melindungi Imsol. Hal itu Sonje ketahui sebab sebelumnya Sonje telah menggali mesin waktu yang dulu mereka kubur bersama yang berisi sebuah jam serta surat yang ditulis oleh Imsol, yang bertuliskan jika Imsol berterima kasih kepada Sonje karena telah hadir di kehidupannya. Dan dari hal itu Sonje akhirnya sadar jika Imsol juga sangat mencintainya, dan kini Sonje meminta Imsol untuk tidak menghindarinya, sebab Sonje tidak keberatan bahkan rela jika harus meninggal demi melindungi Imsol. Sonje pun langsung mencium Imsol, dan ciuman mereka hampir dilihat oleh ibu Imsol, tetapi Sonje berhasil menutupi Imsol. Setelah itu Sonje memberitahu Imsol untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, sebab Sonje yakin jika ia akan tetap hidup dan bisa bertemu dengan Imsol di masa depan. Tetapi Imsol tetap saja merasa khawatir sebab Yongsu masih berkeliaran. Saat di rumah, Imsol langsung menghubungi Wonchul dan memberitahu jika melihat mobil yang diduga milik Yongsu di depan rumahnya. Imsol lalu meminta Wonchul untuk segera memeriksanya. Sementara Sonje sedang dimarahi oleh ayahnya sebab tak jadi pergi ke luar negeri menjalani terapi. Namun Sonje menjelaskan jika dirinya sudah tidak minat lagi untuk menjadi atlet renang, karena tubuhnya sudah tak seprima dulu sebelum mengalami cedera. Ayahnya pun memaklumi hal itu dan hanya bisa mendukung pilihan Sonje. Pagi harinya terlihat Sonje dan Imsol menjalani hidup dengan sangat bahagia karena sudah berpacaran. Tak lama kemudian Sonje ditelepon In Hyuk untuk mengikuti audisi band, namun karena Sonje sedang bersama Imsol, ia pun menolak dan mendoakan In Hyuk agar bisa lolos ke babak berikutnya, sebab Sonje masih ingin menghabiskan momen-momen indah bersama Imsol. Di tempat lain, Wonchul dan temannya melihat rekaman CCTV dan akhirnya menemukan mobil Yongsu yang sedang pergi menuju telepon umum, dan setelah polisi menyelidiki riwayat panggilannya, Yongsu ternyata menelpon tempat pakan ternak sekaligus tempat jagal hewan ilegal. Wonchul pun menyadari jika Yongsu menggunakan obat bius hewan untuk melumpuhkan para korbannya. Wonchul dan temannya pun bersiap untuk menangkap Yongsu di tempat itu. Malam harinya Taesung menemui Imsol dan memberitahu jika mobil yang mengajar Imsol pada malam itu ternyata benar adalah milik Yongsu. Taesung yang khawatir meminta Imsol untuk segera memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Tetapi sayangnya pembicaraan itu dipotong oleh Sonje yang datang dan mengira jika Taesung sedang mendekati Imsol, dan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini Taesung pun memutuskan mengajak Sonje minum bersama. Taesung memberikan selamat kepada Sonje atas hubungannya dengan Imsol, tetapi Sonje malah bertanya apa yang tadi dibicarakan Taesung dengan Imsol, namun Taesung tidak memberitahunya secara rinci dan hanya mengatakan jika ayahnya sedang mencari Yongsu. Membuat Sonje sangat penasaran dengan sosok Yongsu, dan semenjak pembicaraan itu Taesung dan Sonje pun bersahabat. Di tempat lain terlihat Yongsu yang sedang mengambil obat akhirnya berhasil ditangkap oleh Wonchul dan temannya. Wonchul segera memberitahu Imsol jika Yongsu sudah berhasil ditangkap. Mendengar kabar itu Imsol merasa lega dan dengan rasa bahagia ia pun bergegas pergi untuk menonton penampilan Sonje bersama bandnya. Namun di luar dugaan ternyata Yongsu berhasil melarikan diri, sebab mobil polisi yang membawanya mengalami kecelakaan serta membuat Wonchul tak sadarkan diri. Mengetahui kejadian itu Taesung yang khawatir segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Ternyata Wonchul sudah sadar walaupun mengalami luka yang membuatnya harus mendapatkan perawatan khusus. Sementara Sonje akhirnya mengetahui wajah Yongsu dari sebuah berita. Begitupun dengan Imsol yang panik sebab Yongsu berhasil melarikan diri. Singkat cerita terlihat Imsol menemui Wonchul yang kembali bertugas. Imsol meminta Wonchul untuk memantau dan menangkap Yongsu yang akan datang pada tanggal 10 di sekitaran gedung itu dan Imsol akan memancing Yongsu keluar. Mendengar itu Wonchul tak setuju karena rencana Imsol barusan akan membahayakan Imsol. Tetapi Imsol membujuk Wonchul untuk melakukannya sebab Yongsu tidak akan keluar jika tidak dipancing. Dan ternyata dari tadi Sonje mendengar pembicaraan mereka berdua. Sonje langsung masuk ke dalam gedung tempat Imsol akan memancing Yongsu. Dan Sonje bertanya-tanya mengapa Imsol mau melindungi dirinya tanpa memikirkan konsekuensi yang akan Imsol terima nanti. Setelah itu Imsol menanyakan kapan Sonje akan menandatangani kontrak bandnya dengan agensi Pak Kim. Namun Sonje tak akan menandatangani kontrak sebelum In Hyuk datang sebab In Hyuk tidak ada kabar semenjak mengikuti audisi. Khawatir dengan itu Sonje dan Imsol pun memutuskan menemui In Hyuk ke kosannya, tetapi di sana hanya ada Taesung yang baru bangun tidur. Taesung pun menjelaskan jika In Hyuk telah pulang kampung, sebab In Hyuk malu serta tak kuat mental ditertawakan oleh netizen karena suara fals saat audisi. Mendengar itu Sonje pun memutuskan untuk datang ke kampung In Hyuk bersama Taesung dan juga Imsol. Sesampainya di desa,
Sonje melihat In Hyuk yang dikira akan bunuh diri karena rasa kecewanya, namun ternyata In Hyuk hanya ingin mengambil pelampungnya. Setelah itu mereka pun dijamu oleh orang tua In Hyuk, dan tak lama kemudian Im Sol menelepon ibunya dan memberitahu jika dirinya sedang berada di desa Daupuri untuk mengunjungi In Hyuk. Tetapi ternyata pembicaraan itu didengar oleh Yongsu yang ternyata sedang berada di toko Boksun. Yongsu terlihat bergegas untuk pergi ke desa Daupuri tempat Im Sol berada, sementara kini In Hyuk kembali terlihat bahagia ketika menghabiskan waktu bersama Sonje, Taesung serta Im Sol untuk menangkap seekor kambing, dan persahabatan di antara mereka pun semakin akrab. Sonje meminta In Hyuk untuk jangan terus bersedih, sebab kegagalannya saat audisi bukanlah akhir dari segalanya, serta Sonje mengajak In Hyuk untuk kembali bersama memajukan band yang mereka buat. Lalu saat akan pulang Im Sol baru sadar jika ponselnya terjatuh saat menangkap kambing. Im Sol dan Sonje pun kembali ke bukit untuk mencari ponsel itu, tetapi di sepanjang jalan Im Sol sekilas melihat bayangan dirinya yang sedang menghindari sesuatu. Sesampainya di bukit, Sonje menyuruh Im Sol menunggu sementara ia akan mencari ponsel Im Sol. Lalu saat Sonje menemukan ponsel Im Sol, Sonje pun begitu panik ketika Im Sol tak ada. Ternyata Im Sol berada di ujung bukit dan terlihat seperti ketakutan. Saat Sonje bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Im Sol katakan, Im Sol pun tak menjawabnya dan segera mengajak Sonje untuk pergi dari bukit itu. Pagi harinya Sonje, Im Sol dan Taesung berpamitan sebelum pulang, tapi saat di dalam kereta tiba-tiba sikap Im Sol berubah menjadi sensitif dan seakan menghindari Sonje. Lalu Im Sol izin keluar sebentar dan beralasan jika dirinya sedang merasa bingung. Namun ternyata Im Sol sengaja melakukan hal itu dan membiarkan Sonje pulang duluan, sebab Im Sol sebelumnya melihat sekilas bayangan masa depan jika dirinya akan diincar oleh Yongsu di bukit tadi, dan Im Sol yang tidak ingin melibatkan Sonje memutuskan untuk mengubah takdirnya sendirian, dan ternyata Yongsu telah tiba di sana untuk mengincar Im Sol namun Im Sol tidak melihatnya. Tak lama Im Sol mendapatkan panggilan dari ibunya yang akan menjemput Im Sol pulang, sebab ibunya diberitahu oleh Won Chul jika Im Sol dulu pernah diculik oleh Yongsu yang sekarang masih buron. Namun Im Sol menolak dijemput dan beralasan jika dirinya akan baik-baik saja karena sedang bersama Sonje. Namun Sonje yang baru tiba langsung panik saat diberitahu oleh Boksun, sementara Im Sol langsung menelepon Pak Won Chul dan meminta bantuan untuk segera datang ke sana. Sonje yang panik karena Im Sol belum kembali akhirnya sadar jika Im Sol melakukan itu agar Sonje tidak bertemu dengan Yongsu. Untuk itu Sonje pun segera bergegas kembali untuk menyusul Im Sol. Sementara Im Sol terlihat sedang menunggu Pak Won Chul datang. Tak lama kemudian Won Chul akhirnya datang dan akan memantau pergerakan Im Sol untuk memancing Yongsu. Lalu saat Im Sol pergi ternyata Yongsu sedang mengikutinya, tetapi Yongsu yang sadar jika Im Sol yang berjalan sendirian adalah sebuah pancingan, Yongsu pun memutuskan untuk pergi. Tetapi di tengah jalan Yongsu malah menabrak Sonje yang sedang mencari Im Sol. Sonje yang tahu wajah Yongsu langsung mengejarnya. Im Sol yang mendapat laporan jika Sonje sedang mengejar Yongsu langsung bergegas pergi ke bukit, dan benar saja ternyata Sonje terlihat sudah dikalahkan oleh Yongsu. Yongsu pun segera diamankan oleh Won Chul, namun sayangnya Sonje yang terluka terjatuh ke laut membuat Im Sol panik sekaligus sedih. Melihat Sonje mengalami nasib yang tragis serta merasa dirinya gagal mengubah takdir Sonje, dan tiba-tiba Im Sol sudah kembali ke masa depan tepatnya tahun 2023. Im Sol yang masih mengingat semua momen romantis yang ia jalani dengan Sonje, kini mencoba move on dengan menjalani rutinitasnya sebagai produser film. Saat itu Im Sol mendapat masalah saat bekerja karena ia harus berurusan dengan polisi sebab bertengkar dengan salah satu aktor. Lalu saat di kantor ia bertemu dengan Taesung yang kini menjadi seorang polisi. Taesung dapat meringankan tuduhan yang diberikan oleh aktor itu kepada Im Sol. Setelah itu Taesung lalu mengajak Im Sol berbicara dan mengatakan untuk tidak ragu meminta bantuan kepadanya. Im Sol pun sangat berterima kasih kepada Taesung, dan karena terlalu mabuk Taesung harus menggendong Im Sol untuk mengantarkannya pulang. Di saat menunggu taksi tiba-tiba Im Sol kembali mengingat kenangan indah dirinya bersama Sonje yang membuatnya sampai menangis. Keesokan harinya Im Sol dipanggil oleh bosnya dan memberitahu jika permasalahan Im Sol dengan salah satu aktor telah diselesaikan. Im Sol pun sangat lega bahkan Im Sol semakin dibuat bahagia ketika bosnya akan membuat film berdasarkan karya tulis dari Im Sol. Im Sol lalu menyerahkan proposal anggaran kepada bosnya dan terselip sebuah amplop merah di dalamnya. Namun esok harinya Im Sol baru sadar jika isi dalam amplop itu merupakan surat pengunduran diri, yang terdapat banyak sekali kata-kata yang menjelekkan bosnya karena saat menulis Im Sol dalam keadaan mabuk. Lalu saat event perfilman berlangsung, Im Sol diam-diam akhirnya berhasil mengambil kembali amplop itu dari dompet bosnya.
Namun tanpa diduga saat Im Sol akan pergi dirinya tak sengaja menabrak seorang pria yang ternyata adalah Son Jae yang ternyata masih hidup. Alasan Son Jae masih hidup karena ternyata pada saat Son Jae meninggal, Im Sol berhasil menekan tombol jam tangan yang membuatnya bisa pergi ke masa lalu yang lebih jauh, tepatnya saat Im Sol pertama kali akan bertemu dengan Son Jae, dan Im Sol pun memutuskan untuk tidak menghampiri Son Jae agar di masa depan tidak membahayakan keselamatan Son Jae, tetapi tetap saja kini Im Sol kembali dipertemukan dengan Son Jae. Keesokan harinya Im Sol dan Hyun Joo yang kini bekerja di perusahaan yang sama, mereka terlihat sedang rapat untuk mendatangkan seorang aktor untuk memerankan film dari naskah yang ditulis oleh Im Sol. Hyun Joo pun mengusulkan Son Jae untuk berperan di film itu dan bosnya menyetujui saran Hyun Joo, serta meminta Hyun Joo untuk mengirimkan naskah karangan Im Sol kepada Son Jae. Hal itu membuat Im Sol resah dan takut karena dirinya akan bertemu dengan Son Jae lagi, sementara Son Jae kini sedang membaca naskah yang tadi dikirimkan oleh Hyun Joo. Ternyata isi naskah film yang ditulis oleh Im Sol adalah kisah kehidupan asmaranya bersama Son Jae dahulu. Son Jae seketika meneteskan air mata seolah dirinya pernah mengalami kejadian itu. Saat di hotel, bos Im Sol memberitahu jika Son Jae menyukai naskah itu dan bersedia untuk memerankan film tersebut. Tak lama kemudian Son Jae datang untuk membuat kesepakatan dengan bos Im Sol. Namun ketika Son Jae tahu jika yang menulis naskah adalah Im Sol, Son Jae pun langsung berniat membatalkan kesepakatan itu sebab Son Jae mengira jika Im Sol adalah seorang pencuri saat berada di event film. Tetapi manajernya meminta Son Jae untuk berbicara langsung jika ingin membatalkan kesepakatan itu. Namun Son Jae langsung dibuat kaget saat Im Sol terlebih dahulu membatalkan kesepakatan, sebab Son Jae dianggap tidak layak memerankan film yang ditulis oleh Im Sol. Son Jae pun emosi sebab dirinya adalah aktor yang paling mahir dalam memerankan sebuah naskah film, tetapi Im Sol beralasan jika Son Jae tidak akan cocok menjadi pemeran utama, padahal alasan sebenarnya Im Sol melakukan itu adalah untuk menjauhkan Son Jae dari kehidupannya. Son Jae yang merasa diremehkan serta tertantang dengan perkataan Im Sol, ia pun terus berupaya membujuk Im Sol agar mau menjadikannya pemeran utama di film itu, tetapi Im Sol tetap menolak semua usaha Son Jae demi kebaikan Son Jae sendiri, sebab Im Sol takut Son Jae akan mengalami insiden buruk kembali jika Son Jae berada di kehidupannya. Sesudah itu Im Sol mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu jika neneknya telah menghilang. Im Sol pun panik dan segera meminta bantuan kepada Taesung untuk melihat rekaman CCTV polisi. Namun tak lama Im Sol ditelepon lagi oleh ibunya dan memberitahu jika neneknya sudah ditemukan. Ternyata nenek Im Sol pergi ke restoran Gundok. Nenek Im Sol lalu memberitahu jika dahulu Gundok adalah tetangganya. Tak lama Son Jae datang ke sana dan tak sengaja melihat foto nenek bersama Im Sol. Son Jae langsung bergegas menemui Im Sol untuk mengantarkan neneknya. Sebagai ucapan terima kasih, Im Sol pun mentraktir segelas teh untuk Son Jae. Son Jae lalu kembali berusaha meyakinkan Im Sol jika dirinya layak untuk memerankan film, tetapi tetap saja Im Sol menolaknya. Sedangkan di tempat lain gadis penguntit melaporkan percobaan penculikan yang dilakukan seseorang kepadanya. Dan setelah Taesung melihat rekaman CCTV, ternyata orang tersebut adalah Yongsu. Esok harinya Im Sol stres mencoba menenangkan pikiran dengan menaiki wahana kincir. Tanpa diduga tiba-tiba Son Jae datang dan langsung duduk di hadapan Im Sol. Im Sol yang kaget dan langsung bertanya mengapa Son Jae bisa berada di tempat ini. Son Jae pun menjelaskan jika dirinya sedang ada syuting iklan di tempat itu. Son Jae lalu berkata jika saat membaca naskah yang ditulis Im Sol, ia seolah mengalami kejadian itu. Son Jae lalu kembali berkata jika dirinya sangat ingin menjadi pemeran utama di film itu. Namun obrolan mereka tiba-tiba terhenti ketika wahana kincir yang mereka naiki mengalami gangguan teknis, dan mengakibatkan momen canggung kembali terjadi di antara keduanya. Namun karena cuaca yang sangat dingin, tiba-tiba Im Sol mendadak demam sampai tak sadarkan diri. Son Jae yang khawatir langsung menggendong dan membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya Im Sol yang sudah sadar langsung kaget karena ia berada di apartemen Son Jae. Im Sol pun segera bergegas untuk pergi, tetapi Im Sol tak sengaja menabrak Son Jae. Son Jae lalu memberitahu jika semalam Im Sol mengalami demam dan dirinya yang merawat Im Sol. Mendengar itu Im Sol sangat berterima kasih kepada Son Jae dan berjanji akan membalas kebaikan Son Jae di lain waktu. Namun Son Jae yang kini memiliki ketertarikan kepada Im Sol, lalu meminta Im Sol untuk mau makan bersama sebagai bentuk balas budi kepada dirinya. Di momen itu Son Jae tetap memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Im Sol yang tentunya membuat Im Sol merasa canggung. Setelah itu Son Jae ingin mengantar Im Sol pulang. Beruntung di lobi apartemen Im Sol bertemu dengan Taesung yang sedang menanyakan keberadaan Yongsu kepada satpam di sana.
Im Sol langsung memanfaatkan momen itu dengan meminta Taesung untuk mengantarkannya ke kantor. Son Jae yang melihat pun merasa sedikit cemburu. Sementara itu Taesung dan temannya melihat rekaman CCTV, ternyata taksi milik Yongsu sempat berpapasan dengan mobil Son Jae. Taesung pun merasa jika rekaman di dashboard mobil milik Son Jae akan dapat memperjelas plat nomor mobil yang dikendarai oleh Yongsu. Taesung pun berencana untuk menemui Son Jae dan menanyakan hal itu. Pagi harinya Son Jae didatangi Taesung yang meminta rekaman dashboard mobilnya untuk mengetahui plat nomor taksi milik Yongsu. Dan seperti biasa Taesung dan Son Jae di masa ini masih kurang akrab karena mereka sedang bersaing kembali untuk mendapatkan Im Sol, walaupun pada akhirnya Son Jae bersedia memberikan rekaman dashboard mobilnya kepada Taesung. Keesokan harinya Son Jae beserta manajemennya mendiskusikan naskah film bersama Im Sol dan bosnya. Son Jae menyarankan untuk mengubah set ending menjadi happy ending dari naskah itu. Tetapi Im Sol yang keberatan tak setuju dengan saran Son Jae, sebab kisah yang ia tulis berdasarkan kehidupannya dengan Son Jae pasti akan memiliki bad ending, karena jika happy ending semuanya akan sia-sia. Saat pulang Son Jae tanpa basa-basi langsung menyatakan cinta kepada Im Sol. Im Sol lagi-lagi merasa kaget dan menanyakan alasan mengapa Son Jae mencintainya. Son Jae menjelaskan dirinya juga tidak paham dengan semua yang ia rasakan sekarang. Mendengar itu Im Sol lagi-lagi menolak cinta Son Jae, serta meminta Son Jae untuk tak mengejarnya dengan alasan jika dirinya telah mencintai orang lain. Padahal Im Sol tak mau Son Jae dekat dengannya dan mengalami nasib tragis. Mendengar itu Son Jae pun ikhlas dan tak akan memaksa Im Sol membalas perasaannya. Keesokan harinya Son Jae yang akan memulai proyek film pun merasa tak bersemangat, sebab Im Sol tak ikut untuk menggarap proyek film yang akan dibintanginya. Lalu saat Son Jae akan pulang ia tiba-tiba kembali mengingat sebuah lagu yang dulu pernah dibuatnya. Lagu itu langsung Son Jae nyanyikan dan direkam untuk dijadikan soundtrack film. Im Sol yang mendapatkan voice note rekaman lagu Son Jae dan ketika mendengarnya langsung menangis, karena ia teringat momen indah bersama Son Jae, serta Im Sol baru sadar jika kenangan dan ingatan Son Jae di masa lalu tentang hubungan bersamanya tidak menghilang. Sedangkan Taesung dan temannya yang sudah menemukan plat nomor taksi yang diduga dikendarai oleh Yongsu, Taesung akhirnya mendatangi kantor taksi tempat Yongsu bekerja. Dan setelah ditanyakan pada pemilik perusahaan taksi mengenai identitas Yongsu, Taesung pun akhirnya bisa mencocokkan sketsa pelaku penculikan dengan foto Yongsu, dan memang Yongsu pelaku kejahatan itu. Taesung berencana menangkap Yongsu malam harinya. Setelah lama menunggu Yongsu akhirnya Taesung bisa bertemu dengan psikopat itu. Taesung lalu meminta Yongsu untuk keluar dari mobil. Yongsu yang tak bodoh mengetahui jika Taesung adalah polisi. Karena melihat kartu anggota pada saku teman Taesung, Yongsu pun segera kabur dan Taesung langsung mengejarnya. Di tempat lain Son Jae mendadak merasakan pusing dan sakit di dada. Ia pun secara ajaib tiba-tiba mendapat semua kenangan indah serta kenangan sedih saat bersama Im Sol, dan sadar jika Im Sol ternyata adalah cinta pertama dan satu-satunya. Saat kondisi pusing itu Son Jae berniat menghampiri remaja SMA yang dikira adalah Im Sol. Tetapi Yongsu yang terlibat kejar-kejaran dengan Taesung tiba-tiba melintas dan berniat menabrak Son Jae. Tetapi beruntung Taesung menabrak mobil Yongsu dan berhasil menyelamatkan Son Jae. Setelah berhasil menyelamatkan Son Jae, Taesung lalu segera mengejar Yongsu yang mencoba untuk kabur. Tetapi sebuah truk menubruk Yongsu sampai membuatnya tenggelam ke sungai dan meninggal. Sementara di tempat lain Im Sol yang tahu jika Yongsu telah meninggal ketika mencoba menabrak Son Jae. Tentu hal itu membuat Im Sol panik. Di saat terjebak macet Im Sol memutuskan pergi berlari untuk menemui Son Jae yang saat ini dirawat di rumah sakit. Ketika Son Jae sadar ia pun langsung buru-buru pergi untuk menemui Im Sol. Mereka akhirnya bertemu dan Son Jae berkata jika dirinya sudah mengingat semua tentang Im Sol, yang merupakan wanita yang ia cintai. Im Sol yang mendengar itu tentu saja terkejut sekaligus bahagia. Im Sol pun akhirnya tak ragu lagi mengungkapkan rasa rindu yang selama ini ia pendam. Setelah kejadian itu kini momen-momen romantis Im Sol dan Son Jae terus mereka perlihatkan, walaupun saat ini hubungan mereka masih berstatus rahasia karena Son Jae yang seorang selebritis terkenal, walaupun begitu Son Jae selalu menyempatkan waktu menemui Im Sol di sela-sela kesibukannya. Sesudah itu Im Sol memberikan hadiah kepada Taesung yang selama ini selalu membantunya. Kini Taesung tahu jika Son Jae merupakan pria yang dicintai Im Sol sepenuh hati, dan Taesung akhirnya merelakan perasaannya demi melihat Im Sol bahagia bersama dengan Son Jae. Singkat cerita Im Sol kini sudah menggapai cita-citanya sebagai produser film, bahkan naskah film yang ia tulis telah sukses di pasaran.
Sonje pun membulatkan tekadnya untuk melamar Imsol, dan momen itu sudah sangat dinanti oleh Imsol selama ini. Drama Korea ini diakhiri dengan momen bahagia antara Imsol dan Sonje, ketika melangsungkan pesta pernikahan mewah dan romantis. Tamat.